Halo Sobat Cek Fakta. Meski Timnas Indonesia U17 gagal meraih juara di Piala Kemerdekaan 2025, prestasi Garuda Muda tetap mendapatkan apresiasi tinggi dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Dalam turnamen yang menghadirkan tim-tim papan atas kelompok usia U17, Indonesia U17 menunjukkan perkembangan signifikan. Mereka mampu bersaing melawan tim-tim dengan peringkat jauh lebih tinggi, termasuk Tajikistan peringkat 106, Uzbekistan 55, dan Mali 54, sementara Indonesia berada di posisi 118 dunia. Turnamen ini menjadi uji coba penting menjelang Piala Dunia U17 2025, di mana Indonesia akan menghadapi Honduras 66, Zambia 83, dan Brasil 5, yang telah memenangkan 4 gelar turnamen kelompok usia ini. Erick Thohir menyampaikan kebanggaannya melalui akun Instagram resminya. Luar biasa untuk tim kita bisa mulai merasakan tekanan dari tim yang jauh lebih bagus dari kita, kan kita satu grup dengan Brasil, tulis Erick. Artikel ini akan membahas secara mendalam performa Timnas U17, strategi pelatih Nova Arianto, hingga pandangan Erick Thohir mengenai mental dan potensi Garuda Muda di panggung dunia. Piala Kemerdekaan 2025 menjadi ajang yang menantang bagi Timnas U17 Indonesia. Menghadapi tim-tim dengan ranking lebih tinggi, Garuda Muda menunjukkan perkembangan teknis dan mental yang signifikan. Indonesia memulai turnamen dengan hasil imbang 2-2 melawan Tajikistan. Pertandingan ini menjadi bukti bahwa anak-anak asuhan Nova Arianto mampu bersaing secara sengit, meski berada di bawah tekanan tim yang lebih tinggi peringkatnya. Selanjutnya, Timnas U17 meraih kemenangan 2-0 atas Uzbekistan. Kemenangan ini menunjukkan kemampuan adaptasi Garuda Muda dalam menghadapi gaya permainan berbeda, sekaligus membuktikan taktik Nova Arianto berjalan efektif. Pada pertandingan terakhir, Indonesia kalah 1-2 melawan Mali, tim yang meraih posisi ketiga pada Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Meski kalah, Erick Thohir memuji mental tim yang tidak goyah. Ketika anak-anak ditekan, mereka bisa mulai kembali stabil. Kita lihat hasilnya, kita kebobolan 0-2, lalu bisa jeti 1-2, dan di babak kedua kita bisa main seimbang, ujar Erick. Kekalahan melawan Mali tidak membuat Erick Thohir kecewa, melainkan melihat pelajaran berharga untuk persiapan menghadapi Piala Dunia U17 ke 2025. Ia menekankan pentingnya pengalaman melawan tim-tim papan atas untuk mengasah mental dan strategi anak-anak muda Indonesia. Mental bertanding. Salah satu hal yang dipuji Erick Thohir adalah ketangguhan mental pemain U17. Menghadapi tim dengan peringkat lebih tinggi, termasuk Mali yang sukses menyingkirkan Argentina 3-0, Indonesia mampu tetap bermain seimbang di babak kedua. Mali itu juara ketiga Piala Dunia U17 tahun sebelumnya di Indonesia. Jadi ini hal luar biasa untuk tim kita, tambah Erick. Kedisiplinan dan fokus Garuda Muda menunjukkan bahwa mentalitas juara bukan hanya soal hasil, melainkan kemampuan bertahan dan bangkit saat menghadapi tekanan. Hal ini menjadi modal penting menjelang Piala Dunia U17 ke 2025. Strategi Nova Arianto. Pelatih Nova Arianto menunjukkan kepiawaiannya dalam menyiapkan tim menghadapi lawan tangguh. Kombinasi formasi, rotasi pemain, dan pendekatan taktikal yang adaptif membuat Garuda Muda mampu bersaing dengan tim lebih tinggi ranking. Nova Arianto menekankan penguasaan bola, transisi cepat, dan kerjasama tim sebagai fondasi strategi. Meski kalah melawan Mali, pendekatan ini membantu anak-anak Indonesia tetap kompetitif hingga menit terakhir. Kesiapan hadapi Piala Dunia U17 2025. Turnamen Piala Kemerdekaan menjadi uji coba sempurna bagi Indonesia sebelum menghadapi grup berat di Piala Dunia U17 ke 2025. Bersama Honduras, Zambia, dan Brasil, anak-anak muda Indonesia akan menghadapi tantangan berbeda, mulai dari fisik, kecepatan permainan, hingga tekanan mental. Erick Thohir menegaskan, luar biasa bagi tim kita bisa merasakan tekanan dari tim yang jauh lebih bagus dari kita. Ini akan jadi bekal berharga menghadapi Piala Dunia U17, katanya. Pengalaman menghadapi Tajikistan, Uzbekistan, dan Mali menjadi pengukur kemampuan real bagi anak-anak asuhan Nova Arianto.
Selain aspek teknik, mental bertanding dan adaptasi terhadap tekanan menjadi fokus utama persiapan tim. Meski tidak menjadi juara, pencapaian timnas U17 tetap menjadi prestasi positif. Erick Thohir menekankan bahwa hasil akhir bukan satu-satunya ukuran kesuksesan, tetapi perkembangan pemain, pengalaman menghadapi lawan kuat, dan mental bertanding yang semakin matang. Kedepannya, Erick berharap Garuda Muda dapat mengaplikasikan pengalaman ini di Piala Dunia U17 2025, menghadapi lawan tangguh seperti Brasil yang memiliki pengalaman dan prestasi luar biasa di level usia muda. Luar biasa untuk tim kita bisa merasakan tekanan dari tim yang jauh lebih bagus dari kita. Kita satu grup dengan Brasil, ini pengalaman yang sangat penting, kata Erick. Selain itu, Erick juga menekankan pentingnya dukungan masyarakat dan penggemar sepak bola Indonesia. Ia mengajak semua pihak memberikan semangat kepada Garuda Muda agar tampil percaya diri dan maksimal. Turnamen Piala Kemerdekaan 2025 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki generasi muda berbakat yang dengan bimbingan tepat dapat membawa nama Indonesia bersinar di kancah dunia. Mental bertanding, taktik adaptif, dan kerjasama tim menjadi modal utama yang akan diuji di panggung Piala Dunia U17 ke 2025. Dengan kombinasi pengalaman dan semangat juang Garuda Muda, Erick Thohir optimistis timnas U17 akan tampil kompetitif dan prestasi di Piala Kemerdekaan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan di turnamen dunia. Sobat Cek Fakta, mari kita dukung timnas U17 Indonesia untuk terus mengukir prestasi, mental, semangat, dan pengalaman yang mereka dapatkan di Piala Kemerdekaan akan menjadi modal berharga menghadapi tantangan lebih besar di panggung internasional. Erick Thohir bangga karena tim asuhan Nova Arianto mulai merasakan atmosfer pertandingan melawan tim-tim di atas mereka, seperti Tajikistan 106, Uzbekistan 55, dan Mali 54. Indonesia sendiri berperingkat ke-118. Tim-tim dengan kualitas seperti inilah yang akan dihadapi timnas U17 selama Piala Dunia U17 ke 2025. Garuda Muda berada di grup hari bersama Honduras 66, Zambia 83, dan Brasil 5 yang merupakan tim yang memiliki 4 gelar dalam turnamen kelompok usia ini. Luar biasa untuk tim kita bisa mulai merasakan tekanan dari tim yang jauh bagus dari kita, kan kita satu grup dengan Brasil, kata Erick dalam akun Instagram miliknya, Selasa. Dalam turnamen yang diikuti 4 kontestan Piala Dunia U17 2025 ini, Indonesia mengakhiri turnamen sebagai runner-up setelah 1 kali menang, sekali seri, dan sekali kalah. Mereka memulai turnamen dengan imbang 2-2 melawan Tajikistan, lalu menang 2-0 melawan Uzbekistan, dan kalah 1-2 melawan Mali. Erick memuji mental Garuda Muda yang tak goyah melawan Mali yang pada Piala Dunia U17 2023 menjadi tim peringkat ketiga. Dalam turnamen di Indonesia itu, Mali menempati peringkat ketiga setelah mengalahkan tim kuat Argentina dengan 3-0. Ketika anak-anak ditekan, mereka bisa mulai kembali stabil. Kita lihat hasilnya kan kita kebobolan 0-2, lalu bisa jeti 1-2. Lalu di babak kedua kita bisa main seimbang, kata Erick yang juga Menteri BUMN itu. Mali itu juara ketiga Piala Dunia U17 tahun sebelumnya di Indonesia. Jadi ini hal luar biasa untuk tim kita, tambah dia.